Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya, untuk keempat kalinya nanti, Prabowo akan ikut dalam kontestasi Pilpres. Setidaknya, Gerindra harus menggandeng partai lain sebagai syarat ambang batas presidensial threshold, termasuk siapa cawapres yang juga turut menentukan elektabilitas. Banyak kalangan sudah lama menduga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan maju dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Nama Prabowo sendiri sudah malang melintang dalam hajatan demokrasi pemilihan Presiden. Tercatat setidaknya sudah 3 kali gelaran Pilpres yang diikuti Prabowo sejak tahun 2009. Namun semua berujung pada kekalahan. Tahun 2009 Prabowo menjadi calon wakil Presiden Megawati. Kalah melawan SBY JK. Kemudian Capres Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa di tahun 2014 kalah dengan pasangan Jokowi JK. Dan yang terakhir, Prabowo Sandi yang kalah dengan paslon Jokowi Ma'ruf di tahun 2019 lalu. Tapi 2024 insya Allah sesuatu yang pasti. Nah, Partai Gerindra sedang berkonsentrasi untuk pemenangan partai dan pemenangan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan kita usung bersama-sama. Pilpres calon hanya satu, Prabowo Subianto. Tetap konsisten ya? Ya. Meski Prabowo punya modal elektabilitas di sejumlah lembaga survei di posisi teratas, namun terjadi persaingan ketat dengan tokoh potensial yang datang dari kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Ridwan Kamil. Belum lagi jumlah kursi Gerindra di parlemen hanya 12,57%. Belum mencukupi syarat ambang batas presidensial 20%. Dan ini berpotensi menyulitkan Prabowo sendiri dalam menentukan koalisi dengan partai lain yang tentu saja memiliki kepentingan politik sendiri. Diketahui oleh pemilih, Ganjar dipilih 43,10%, Anies 24,6%, dan Prabowo 21,7%. Bila tidak banyak perubahan signifikan, dan ketiga nama itu menjadi capres, maka Ganjar dan Anies kemungkinan akan masuk ke putaran kedua. Prabowo kemungkinan tersingkir kalau tidak ada perubahan banyak dibanding sekarang. Yang tidak kalah penting dalam penentuan tingkat keterpilihan yakni siapa sosok pendamping Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyarankan Prabowo dipasangkan dengan cawapres dari kalangan religius. Arsul menyebut pola pasangan nasionalis religius sudah terbukti ampuh dalam beberapa kali Pilpres dan keluar sebagai pemenang. Gerindra dan Prabowo boleh saja percaya diri dan menata Pilpres 2024. Namun Prabowo patut mewaspadai kemunculan tokoh muda potensial yang berasal dari kepala daerah. Bukan tidak mungkin jika salah dalam strategi akan berakibat seperti hasil Pilpres-Pilpres sebelumnya. Tim Liputan Metro TV. Ya, Sekjen DPP Partai Gerindra sudah memastikan Prabowo Subianto akan maju pada Pilpres mendatang di tahun 2024. Namun untuk bisa mengusung Prabowo sebagai capres, Gerindra harus menggandeng partai lain agar terpenuhi presidensial threshold. Partai apa itu dan bagaimana persaingannya dengan nama-nama yang juga bersaing sengit di sejumlah hasil survei terkait calon presiden di 2024. Langsung saja kita akan bahas bersama politisi Partai Gerindra Arief Puyono dan juga analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-bapak, Bung Toto, Mas Arief, apa kabar? Bung Wahyu, Mas Arief. Baik, Mas Arief, saya ingin tegaskan sekali lagi, ingin meminta kepastian sekali lagi dari Gerindra, benar Pak Prabowo akan maju lagi di 2024? Ya, sesuai kata Sekjen, Sekjen itu kan wakil dari partai, jubir partai yang sah. Ya, artinya ya sangat dimungkinkan, ya, kemungkinan besar itu Prabowo akan maju lagi. Ya. Namun kan kita harus lihat juga realitas politik dan sosial yang terjadi hari ini. Ya, artinya muncul tokoh-tokoh muda yang tadi dikatakan misalnya dari kepala daerah ya yang sudah sangat siap dibandingkan Pak Prabowo hari ini.
Karena apa? Kepala-kepala daerah itu sudah membentuk tim sukses atau tim tebar persona atau tim pencitraan untuk membius masyarakat. Sedangkan Prabowo itu sekarang ini sibuk mengurusi Kementerian Pertahanan, menjalankan tugas dari Presiden Jokowi. Ya, artinya kita dari situ sudah kalah start. Ya, artinya kader-kader Gerindra harus bekerja keras kalau Prabowo ingin menang nantinya. Belum lagi misalnya sekarang kan ada disadari itu ada situasi yang berbeda di 2019 dan 2024 nanti begitu Mas Arief? Oh iya, iya jelas. Kan waktu Pak Jokowi itu muncul secara tiba-tiba ya, artinya keinginan rakyat untuk mencalonkan Pak Jokowi itu di tengah-tengah tidak adanya lagi tokoh yang bisa menghadang Prabowo waktu itu kan. Dan kebetulan juga sebenarnya waktu itu Pak Jokowi tidak siap sekali 2019 karena terlihat dia juga mau enggak waktu itu mau jadi capres kan. Ya kan, karena akhirnya keinginan masyarakat yang meminta kepada PDI Perjuangan untuk maju secara Mas Arief, alami. saya mendengar pernyataan Anda barusan ini, jadi ingin bertanya-tanya lagi. Sebenarnya firm atau tidak Pak Prabowo akan maju di 2024 dengan berbagai pertimbangan yang tadi Anda sampaikan ini? Ya sekali lagi kan itu penilaian daripada Pak Sekjen ya dan para pengurus lain ya. Kebetulan kan saya sekarang ini hanya sebagai orang biasa di Partai Gerindra ya. Artinya saya sekarang turun ke bawah, saya ada di anggota masyarakat, di rakyat. Saya melihat fakta dan kenyataan ya bahwasanya Prabowo belum siap untuk bisa dimajukan sebagai capres 2024. Artinya personilnya siap, tetapi sekarang bagaimana sumber daya pemenangannya, apakah siap atau tidak. Yang tadi saya katakan Prabowo itu sibuk dengan pekerjaannya, membantu Pak Jokowi agar Kementerian Pertahanan bisa sukses dan pertahanan kita jauh lebih maju. Tapi kan harusnya sesibuk-sibuknya Menteri Pertahanan ini juga bisa mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas. Kenapa masih kurang yakin soal aspek itu? Departemen Pertahanan itu bagaimana dia mau pencitraan ataupun mau misalnya melakukan tebar pesona. Uang Departemen Pertahanan itu kan sifatnya rahasia. Ya kan paling misalnya beli alutsista, terus membangun pasukan, membangun pertahanan, ya kan. Tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, berbeda misalnya dengan kepala-kepala daerah yang hari ini sudah membentuk timnya untuk pencitraan dan tebar pesona gitu loh, untuk membius masyarakat gitu loh. Oke, jadi perlu obat bius lagi begitu ya. Bung Toto, apa tanggapan Anda? Ya, menurut saya menarik ya ketika Metro mengundang Mas Arief, karena Mas Arief kan sebetulnya bisa dilihat statement Mas Arief memang memperlihatkan tanda kutip Pak Jokowi lebih pantas maju 3 periode. Tolong koreksi saya kalau salah Mas Arief, itu yang saya baca di media. Bahkan Mas Arief sempat mengatakan bukan Pak Prabowo yang cocok misalnya untuk mendampingi Pak Jokowi kalau maju 3 kali. Tapi jadi menarik lah bagaimana ada pandangan berbeda dari sesama internal Gerindra. Tapi poin paling penting menurut saya adalah tidak mengagetkan Gerindra kemudian mengajukan tanda kutip bosnya sendiri atau ketua umum. Ada partai yang ketua umumnya elektabilitasnya bahkan hanya 1 koma, itu juga sudah serius mengatakan ketumnya harus maju. Ada beberapa partai yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang sangat penting memposisikan partai memiliki capres yang berasal dari kadernya sendiri, termasuk ketua umum. Karena kita tahu akan ada pemilu yang bersamaan antara pileg dengan pilpres, dan partai yang punya kader atau ketum yang maju itu akan punya efek dongkrak. Tapi perkara apakah Pak Prabowo punya peluang menang atau tidak, nah ini yang menurut saya menarik untuk memberikan catatan kritis. Betul, survei mengatakan hampir di semua survei, mau itu dikatakan tidak kredibel atau kredibel, Pak Prabowo pasti ada 3 besar. Apakah itu sebuah hal baik? Menurut saya tidak. Kalau kita lihat angka secara kuantitatif, karena angka yang didapatkan oleh Pak Prabowo kan ketika peringkat 1 pun itu jauh di bawah perolehan suara yang diperoleh pada 2014 dan 2019. Dan trennya cenderung agak menurun. Dari longitudinal data pasca 2019 dari berbagai hasil rilis survei yang dilakukan. Apa sih problemnya? Satu jelas, kita harus mengakui dan
melihat sebuah fakta, ada pangsa pasar atau captive market yang hilang ketika Pak Prabowo mengambil posisi bergabung dengan pemerintahan Jokowi, karena pangsa pasar Pak Prabowo 2 pemilu adalah barisan anti Jokowi, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah seperti sedikit tadi Mas Arief sudah sebutkan, bahwa panggung pada era pandemi itu adalah panggung yang lebih dimiliki oleh kepala daerah, karena kepala daerah memiliki anggaran sebagai seorang generalis, dia bisa bicara dari testing, tracing, treatment. Sementara seorang menteri itu sektoral, apalagi bidang Pak Prabowo pertahanan bisa dikatakan tidak memiliki korelasi langsung terkait dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dalam era pandemi. Jadi PR-nya masih sangat besar. Itu PR realitas yang harus dihadapi internal Gerindra sendiri jika serius memang benar-benar ingin mengusung kembali Pak Prabowo di 2024 gitu ya. Sehingga ada konsekuensi ya harus menggandeng parpol lain, misalnya kalau kita menimbang urusan syarat pemenuhan parliamentary presidential threshold begitu ya. Kalau menurut saya sebetulnya kalau urusan sekedar menambah angka memenuhi presidential threshold tidak terlalu sulit. Problem utama itu sebelum bicara infrastruktur Gerindra adalah Pak Prabowo sendiri. Ketika dia menjadi Menteri Pertahanan tidak bisa terlalu banyak panggung dalam era pandemi, kan dia punya jabatan Ketua Umum Gerindra. Tapi kita juga lihat jarang sekali Pak Prabowo muncul. Itu juga yang menurut saya menjadi kesalahan pada saat 2019, beliau baru muncul di ujung-ujung menjelang masa kampanye, adalah ada waktu 5 tahun untuk menunjukkan dirinya saat itu ya menjadi barisan oposisi. Itu yang menurut saya bisa jadi catatan kritis ketika Pak Prabowo sering muncul, otomatis mesin infrastruktur Gerindra juga bisa bekerja. Oke. Jadi dengan realitas yang ada seperti sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh Gerindra jika memang benar-benar serius? Siapa partai politik yang digandeng, yang bisa digandeng? Kemudian siapa juga cawapresnya nanti untuk mendongkrak elektabilitas bersama ini? Dijawab nanti usai jeda berikut ini di Prime Time News. Iya, kita lanjutkan lagi kembali, Bung Toto. Tadi Anda katakan kuncinya ya di Pak Prabowo ini yang bisa harus mengembalikan, mencuri, steal the thunder begitu ya, panggung nanti. Ya. Artinya kalau misalnya parpol harus dicari untuk digandeng bareng, terus kemudian cawapresnya siapa itu kira-kira? Ya, pada akhirnya kita mencoba melihat sesuatu yang ideal terlebih dahulu ya, walaupun biasanya koalisi ini seringkali terpaksa dilakukan ketika sisa-sisa yang ada ini biasanya muncul di injury time. Tapi kalau kita bicara secara ideal, tadi saya sudah sebutkan, salah satu yang jadi problem buat Pak Prabowo adalah kehilangan sebagian captive market yang dulu selama 2 pemilu dengan berlangsung sangat keras, itu berhasil dibangun, terutama secara ideologis. Jadi memang kalau dilihat dari sisi itu, efek komplementer akan lebih bisa didapatkan ketika ada koalisi dengan partai Islam misalnya. Yang misalnya bisa bertemu dengan kepentingan pragmatis, ketumnya pengen jadi seorang calon wakil presiden, dan kita tahu wakil presiden kan tidak harus memiliki elektabilitas tinggi, tapi faktor mesin politik atau variabel komplementer itu juga dibutuhkan. Di situ kan kita bisa bicara mengenai partai menengah Islam, baik itu PAN atau yang agak besar seperti PKB, yang mungkin dari sisi efek komplementer tadi lebih dimungkinkan. Dan, harus partai Islam berbasis Islam atau bisa nasionalis juga? Bisa nasionalis juga, tapi artinya kan bagaimana partai ini memiliki kemampuan dalam konteks mesin politik untuk menjaring pemilih Islam secara ideologis atau dalam konteks politik gitu ya. Kedua, secara personal branding, dan kita tahu Pak Prabowo dianggap bukan lagi generasi muda dan tadi tidak mendapatkan panggung sebaik kepala daerah, sehingga kemudian memang kalau kita bicara yang ideal adalah sosok dari kepala daerah dan masih dikategorikan sebagai sosok baru atau tokoh muda, itu bisa menjadi efek komplementer juga. Oke. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Bisa tidak? Ya, saya malah agak berbeda ya. Ketika sebagian mengatakan bahwa isu yang paling dimungkinkan adalah koalisi dengan PDI Perjuangan, Kisah Batu Tulis, lalu kemudian sekarang bergabung bersama-sama di pemerintahan Jokowi. Saya pikir malah ego terbesar akan dimiliki oleh 2 partai terbesar juga. Kalau kita lihat survei dan hasil pemilu 2019 kan 2 partai terbesar ini kan PDI Perjuangan dengan Gerindra. Saya tidak bisa membayangkan loh dengan mudah kompromi terkait ego 2 partai ini. Misal ada partai pemenang, kalau kita asumsikan tidak ada perubahan, PDI Perjuangan, lalu menerima kadernya menjadi cawapres saja. Dan saya tidak membayangkan juga Pak Prabowo yang sudah 2 kali capres harus ngalah karena partainya kalah dengan PDI Perjuangan untuk menjadi cawapres. Jadi
tidak mudah secara psikologi politik dua partai ini oke. untuk kemudian Baik. digabungkan. Baik. Mas Arief, jadi siapa partai politik yang sudah berkomunikasi intensif dengan Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo di 2024? Pengetahuan saya sih kita sangat close ya dengan PDI Perjuangan ya. Artinya kemungkinan saja terjadi koalisi besar PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ya. Kan seperti yang pernah saya bilang lalu-lalu ya kan. Memang yang paling cocok dipasangkan dengan Prabowo pada hari ini adalah Mbak Puan Maharani sebagai cawapresnya ya. Artinya saya melihat juga tentang Mas Ganjar di PDI Perjuangan yang hari ini ada kader PDI Perjuangan, Mas Bambang Pacul ya yang sering disebut itu, mengatakan bahwa yang mendeklarasikan Ganjar itu adalah kader celeng. Ya kan, artinya sekarang memang di PDI Perjuangan sendiri terpecah ya. Ada yang mendukung Mas Ganjar yang disebut dengan kader celeng oleh salah satu petinggi PDI Perjuangan karena tidak mengikuti perintah Ibu Megawati, dan yang satu disebut kader banteng sejati. Ya artinya bisa dengan PDI Perjuangan, bisa dengan PKB. Jadi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Ya kan? Tetapi sekali lagi saya katakan. Tapi ada komunikasi intens dengan PDI Perjuangan begitu ya? Saya pikir dari awal kita bersatu dengan koalisi Pak Jokowi itu kan lebih banyak Prabowo itu berkomunikasi dengan Ibu Mega. Ya artinya isi pembicaranya saya juga kurang tahu ya. Tetapi sekali lagi saya katakan ya, untuk maju Prabowo sah-sah saja. Ya, tetapi untuk menang ini yang harus kita pikirkan bersama kader-kader. Ya, artinya apalagi tadi yang saya katakan saya di bawah, saya melihat dengan fakta dan realitas bahwa Pak Prabowo tidak banyak tebar pesona, tidak banyak pencitraan. Ini dengan 3 buku Jawa yang suka pencitraan, ya kan, ingin membius rakyat, gitu loh. Baik, Mas Arief. Baik, Mas Arief Puyono, terima kasih. Kita akan nantikan saja di mungkin 1-2 tahun dari sekarang, kuranglah dari 2 tahun ya. Kira-kira bagaimana nanti ujung akhir petualangan Pak Prabowo di 2024, apakah akan berlanjut lagi kembali di Pilpres mendatang atau tidak. Mas Arief Puyono, terima kasih. Bung Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.